Halo Sobat Principiumers, selamat datang di podcast Karma KSP Bercengkrama bersama KSP Principium Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Podcast ini dilaksanakan sebagai sarana peningkatan intelektualitas di bidang hukum, wadah untuk meningkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap suatu permasalahan hukum yang terjadi di sekitar kita, dan sarana untuk menemukan solusi terhadap sebuah permasalahan hukum yang terjadi. Untuk Sobat Principiumers, jangan lupa untuk follow sosial media KSP Principium FHUNS ya. Wah, kira-kira siapa sih narasumber podcast kita kali ini? Baik, langsung saja. Selamat sore Bapak Hari. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Sobat Principiumers sekalian, Bapak Dr. Hari Purwadi, Sarjana Hukum Magister Humaniora, merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas 11 Maret yang berfokus pada studi hukum dan masyarakat. Nah, baik Bapak, pada podcast kali ini kita akan membicarakan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana perlindungan anak yang terlibat dalam hukum? Apakah hak-hak anak telah dilindungi secara baik atau tidak? Nah, maka dari itu, Bapak Hari, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan anak itu, Pak? Ya, kalau kita mengklasifikasi anak itu ya bisa dengan berbagai pendekatan sebenarnya ya, bisa pendekatan hukum, bisa pendekatan psikologis gitu ya, bisa juga pendekatan sosiologis. Tapi kan kita ya ini diskusi hukum, kita coba lihat, kalau kita lihat peraturan perundang-undangan, undang-undang perlindungan anak misalnya, ya anak itu ya siapapun yang berusia di bawah 18 tahun. Itu kalau kategori peraturan perundang-undangan itu bisa jadi berbeda dengan perspektif sosiologi, gitu ya. Bisa juga berbeda dengan perspektif psikologi. Gitu ya. Tapi kalau bicara hukum, anak itu ya mereka yang berusia kurang dari 18 tahun. Baik, jadi untuk anak ini kurang lebih usianya yang sampai 18 tahun seperti itu. Nah, untuk anak sendiri apa saja sih Pak yang harus dimiliki hak-hak anak? Itu apa saja sih Pak sebenarnya Pak? Ya, sebenarnya hak anak itu satu sudah diatur di United Nations Convention on the Right of the Child gitu ya. Itu di dalam konteks internasional ya. Di dalam konteks Indonesia ya sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kalau tidak salah gitu ya. Itu. Nah, di situ dalam dua undang-undang itu atau di dalam konvensi itu sudah diatur secara limitatif gitu ya, apa saja yang termasuk hak-hak anak gitu ya. Kalau tidak salah ada 10 mungkin hak anak itu ya. Jadi semua yang berhubungan dengan hak-hak anak itu tidak dibeda-bedakan gitu ya. Baik itu anak yang dalam kondisi normal maupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, ini perbedaan anak dengan orang dewasa itu. Jadi bagaimanapun juga ketika hukum mengatur tentang anak itu betul-betul tidak bisa disamakan dengan bagaimana hukum mengatur tentang orang dewasa yang melakukan tindak pidana misalnya. Pengutamaan hukum dalam hubungan dengan anak-anak, termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum, itu lebih pada bagaimana memenuhi kepentingan yang terbaik bagi mereka dan memenuhi hak-hak mereka, the best interest of the child, dan
children right gitu ya. Jadi dua hal itu yang dipentingkan dalam semua regulasi baik instrumen internasional maupun nasional. Jadi itu bisa dilihat mulai dari pasal 6 misalnya ya, dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi di situ disebut secara limitatif gitu. Itu. Baik Bapak, terkait hak-hak anak ini, kondisi realitas di lapangan, apakah pemenuhan hak-hak anak ini selama ini telah terpenuhi secara peraturan perundang-undang itu telah sesuai ataupun masih belum optimal seperti itu Pak? Ya itu merupakan tanggung jawab bersama sebenarnya ya. Jadi kalau cuma dilihat dari perspektif negara, memang masih banyak anak-anak yang mungkin belum memperoleh hak-haknya. Jadi misalnya ya, kalau kita lihat di dalam undang-undang misalnya, anak itu berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Sesuatu yang ini baru bicara soal bagaimana kita mendengar anak itu mengemukakan ya pikirannya gitu. Itu kan sesuatu yang sulit. Nah, kalau struktur masyarakat kita itu masih melihat anak itu sepenuhnya sebagai seseorang yang belum cukup, kita anggap gitu, punya pemikiran yang baik gitu, kadang-kadang diabaikan. Padahal mereka punya hak untuk menyampaikan pendapatnya misalnya. Itu jarang kita bisa mendengar dengan baik apa yang menjadi pikiran dari anak-anak itu. Itu contoh, itu kan juga sulit mencari ukuran gitu ya. Bagaimana pemikiran-pikiran atau gagasan-gagasan atau apa yang menjadi ya kehendak anak-anak gitu, belum tentu kita bisa mewujudkan ketentuan tadi itu. Itu contoh ya. Jadi memang kadang ukurannya itu tidak matematis gitu ya. Padahal itu tujuannya untuk pengembangan diri anak itu sendiri. Itu belum hal-hal yang bisa dikalkulasi misalnya, atau bisa dihitung misalnya anak itu berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran misalnya. Itu juga ya mungkin masih banyak anak yang di bawah 18 tahun ya yang mungkin belum memperoleh pendidikan yang baik gitu. Ya maksudnya akses pada pendidikan ya terutama mungkin di daerah-daerah yang mungkin terluar, terdepan atau terjauh itu masih jadi problem. Atau mungkin di desa-desa misalnya. Itu juga contoh bagaimana kita masih menghadapi problem anak-anak memperoleh pemenuhan atas hak-haknya secara sepenuhnya gitu. Baik, tadi telah disampaikan oleh Bapak terkait fenomena-fenomena apa saja yang dihadapi oleh anak selama ini. Misalkan saja tidak memperoleh pendidikan sebagaimana mestinya, seperti itu ya Pak. Nah, di dalam masyarakat sendiri itu kan anak itu juga tidak terlepas dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, untuk dalam kehidupan di masyarakat itu kan terdapat dinamika, terdapat perubahan-perubahan sosial yang terjadi, sehingga pada akhirnya terdapat beberapa perbuatan yang dapat dikatakan itu sebagai sebuah tindak pidana dan melanggar peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, dalam hal ini anak itu juga dapat melakukan suatu tindak pidana seperti itu Pak. Nah, terkait anak yang melakukan tindak pidana ini Pak, mengapa kejahatan oleh anak ini semakin marak terjadi Pak? Sebenarnya apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan pada anak itu?
Yaitu sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan kausa kejahatan ya, sebab-sebab terjadinya kejahatan termasuk yang dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Jadi itu secara teori sebenarnya banyak sebab gitu ya. Kita tidak hanya mengatakan bahwa anak-anak itu karena pengaruh lingkungan misalnya, itu hal-hal yang sangat kompleks. Bisa karena pengaruh lingkungan, bisa karena mencontoh gitu ya, ya bisa karena faktor ekonomi gitu ya. Jadi apa yang menyebabkan anak-anak melakukan delinkuensi kalau dalam bahasa Inggris, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, itu ya penyebabnya kompleks gitu ya, nggak bisa karena faktor ekonomi saja. Oleh karena itu semua penyebab itu yang kita anggap bahwa semua bisa memberi andil, baik itu ekonomi, baik itu lingkungan yang buruk, lingkungan bergaul misalnya, atau film-film misalnya yang bisa memberi contoh pada anak-anak untuk melakukan kekerasan misalnya, atau perbuatan-perbuatan lain atau tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan hukum, itu harus betul-betul mendapatkan perhatian gitu ya. Jadi untuk meminimalisir anak-anak melakukan tindakan-tindakan yang tadi bertentangan dengan hukum itu. Kalau soal sebabnya sangat kompleks gitu ya, yaitu perlu penelitian kriminologis itu untuk memperoleh data yang tepat, itu apa yang menyebabkan anak-anak, terutama anak-anak di Indonesia, melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang mungkin tampak meningkat gitu ya. Baik. Kemudian di negara Indonesia ini sendiri kan telah mengenali sistem peradilan pidana anak, Pak. Nah, bagaimana sih perkembangan sistem peradilan pidana anak yang ada di Indonesia selama ini, Pak? Nah, sebenarnya Indonesia itu sudah mengalami kemajuan ya dalam hukum pidana, termasuk dalam hubungan dengan sistem peradilan pidana anak gitu ya. Paling tidak ketika terdapat anak yang berkonflik dengan hukum, karena ada anak yang menjadi korban, ada anak yang jadi saksi, ada anak yang berkonflik dengan hukum. Ini kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi anak-anak yang melakukan tindak pidana tadi atau perbuatan melanggar hukum tadi kita sebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem peradilan pidana Indonesia sebenarnya sudah mengatur gitu ya, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ya, bahwa di situ bagaimanapun juga diatur mengenai proses diversi. Jadi kan itu sebuah kemajuan dengan pendekatan restoratif justice. Jadi diversi itu mencegah atau setidaknya meminimalisir anak-anak itu masuk dalam proses peradilan pidana yang berakhir di lembaga pemasyarakatan. Itu bagaimana itu bisa dibelokkan, diversi itu kan membelokkan. Sehingga anak-anak tetap dapat hidup dalam lingkungan yang normal gitu. Itu kan kemajuan sebenarnya dalam sistem peradilan pidana. Nah, cuma bagaimana kenyataannya itu persoalan lain gitu ya. Mungkin dalam beberapa kasus masih terlihat ironis gitu ya dengan proses diversi atau pendekatan restoratif justice. Nah, itu ya kenyataan yang mungkin perlu dikoreksi begitu ya.